Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, saya absen dulu ya. Anissa Nurliza, Chandra Astarina Hadir, Diva Ardelia Susanti, Haifa Nilma Luna, Mistina Fanda Lestari, Nala Latifah, Setiawati, Cynthia Agus Sofiana, Sri Ayu Lestari, Vivi Sekar Handayani, Wahyu Istiqomah, Zulfatul Fauzia. Ya, satu anak berarti ada masuk ya? Ya. Anak-anak, kalau guru bilang salam sejarah, bilangnya apa tadi? Semangat sejarah. Salam sejarah. Semangat sejarah. Walaupun siang, tapi tetap semangat ya. Ya. Masih ingat pelajaran yang lalu kita belajar tentang apa? Demokrasi liberal. Demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal itu kan ada banyak pergantian kabinet ya. Masih ingat kalian kabinetnya itu apa saja? Yang pertama kabinet Nasir, kemudian yang kedua Sukiman, terus kabinet Kelompok, terus kabinet Ali Sastra Amijoyo pertama, terus kabinet Bendahara, kemudian Ali Sastra Amijoyo ya, terus yang terakhir yang masih ingat ya, yang kalian bagus. Anak-anak, kalian sudah pernah pergi ke Jakarta? Ada yang belum, ada yang belum. Kalau kalian ke Jakarta, pasti kalian ingin pergi ke Monas, bukan? Ya. Sudah pernah pergi ke sana? Ya. Ada yang belum. Tapi sudah pernah lihat Monas ya, gambarnya ya? Kemudian ada Stadion Gelora Bung Karno. Sudah pernah pergi ke sana? Belum. Kemudian ada Masjid Istiqlal. Belum. Oh, belum, ada yang sudah pernah. Nah, semua itu ya bangunan-bangunan itu merupakan bangunan yang dibangun pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Untuk kajiannya itu tentang menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kemudian demokrasi keterampilannya itu melakukan penelitian sederhana tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Nah, setelah mempelajari materi ini, diharapkan itu kalian yang pertama melalui pencarian informasi itu kalian bisa menyimpulkan hasil identifikasi tentang latar belakang demokrasi terpimpin dengan benar. Kemudian yang kedua, itu kalian dalam belajar kelompok itu bisa menganalisis kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin dengan benar. Kemudian yang ketiga, itu melalui diskusi kelompok kalian bisa menyajikan laporan dalam bentuk ringkasan tentang kehidupan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin dengan benar. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian langkah-langkahnya ya, itu yang pertama nanti kalian akan mengamati video. Kemudian dari video itu kalian akan mengungkapkan pertanyaan. Setelah itu kalian bekerja secara kelompok untuk membahas masalah tadi, kemudian dipresentasikan kepada begitu ya. Paham semuanya? Oke. Untuk langkah yang pertama, silakan kalian simak video berikut ini. Dalam menyimak video nanti kalian perhatikan apa yang ada di video tersebut, yaitu tentang latar belakang demokrasi terpimpin. Kalau kalian anggap penting bisa dicatat, gitu ya. Awal demokrasi terpimpin. Latar belakang munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kehidupan sosial politik Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 belum pernah mencapai kestabilan secara nasional. Kabinet yang silih berganti membuat program kerja kabinet tidak dapat dijalankan. Partai-partai politik
masing-masing. Dewan Konstituan yang dibentuk melalui pemilihan umum 1955 tidak berhasil menyelesaikan tugasnya menyusun Undang-Undang Dasar baru bagi Republik Indonesia. Konsep demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan suatu gagasan pembaharuan kehidupan politik, kehidupan sosial, dan kehidupan ekonomi. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957. Pokok-pokok pemikiran yang terkandung dalam konsepsi tersebut adalah: 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan politik baru yang diberi nama oleh Presiden Soekarno, golongan profesional atau golongan karya. Upaya bersama pemerintah mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik yang berlaku mulai tanggal 3 Juni 1999 pukul 06 pagi. Kasat dan Ketua Umum PNI Sudiryo menyarankan kepada Presiden Soekarno untuk mengumumkan kembali berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dengan suatu dekret Presiden. Sekretaris Jenderal PKI pun DNI memerintahkan anggota partainya yang duduk di Dewan Konstituante untuk tidak menghadiri kembali sidang Dewan Konstituante. Presiden Soekarno memerlukan waktu beberapa hari untuk mengambil langkah yang menentukan masa depan bangsa Indonesia dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Pada tanggal 3 Juli 1959, Presiden Soekarno memanggil Ketua DPR, Mr. Sartono, Perdana Menteri Divisi Perjuangan, para menteri, pimpinan TNI, dan anggota Dewan Nasional, Usman Abdul Ghani dan Muhammad Yamin, serta Ketua Mahkamah Agung, Mr. Wiryono Projodipuro, untuk mendiskusikan langkah yang harus diambil. Telah melalui serangkaian pembicaraan yang panjang, mereka bersepakat untuk mengambil keputusan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945. Pertemuan tersebut juga menyepakati untuk mengambil langkah untuk melakukannya melalui dekret Presiden. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengumumkan dekret yang memuat 3 hal pokok, yaitu: 1. Menetapkan perubahan konstituante. 2. Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara. 3. Pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan putusan-putusan dan golongan, serta pembentukan Dewan Pertimbangan. Nah, anak-anak, setelah kalian mengamati video tadi, siapa yang mau menyampaikan isi video tadi? Siapa? Oh ya, silakan Sarul. Dari video tadi saya mengetahui menyimpulkan tentang latar belakang Presiden pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi liberal, stabilitas sosial politik belum stabil. Partai-partai saling bersaing. Dewan Konstituante gagal menyusun undang-undang, kemudian Presiden mengumumkan dekret Presiden. Pertanyaannya, sebenarnya pengertian dari dekret itu sendiri apa? Sekian dari saya, terima kasih. Oh ya, terima kasih Sarul telah menyampaikan isi video tadi ya. Tadi Sarul bertanya sebenarnya dekret itu apa? Ya. Bisa dilihat di sini bahwa dekret itu berasal dari bahasa Latin, yaitu desmer, ya, artinya adalah mengakhiri atau memutuskan. Nah, isi dari dekret Presiden sendiri itu tadi sudah ada di video tadi ya. Itu berarti mengakhiri demokrasi liberal menuju ke demokrasi terpimpin. Nah, sebagai untuk menambah pengetahuan kalian saja bahwa dalam sejarah bangsa Indonesia itu pernah ada 2 presiden yang mengumumkan dekret. Yang pertama tadi adalah dekret Presiden Soekarno yang diumumkan pada tanggal 5 Juni tahun 1959. Kemudian yang kedua itu ada Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita kenal dengan nama Presiden Gus Dur. Itu juga pernah mengumumkan dekret Presiden pada tanggal 23 Juli tahun 2001.
Nah, perbedaannya kalau dekret Presiden Soekarno itu mendapatkan dukungan dari parlemen dan mendapatkan simpati dari rakyat, sehingga dekret ini langsung bisa dijalankan. Tetapi dekret yang diumumkan oleh Presiden Gus Dur pada waktu itu tidak didukung oleh parlemen, sehingga tidak bisa dijalankan. Dan akibatnya Presiden Gus Dur itu dilengsarkan atau harus berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia. Nah, itu untuk pengetahuan kalian saja. Kemudian setelah mengamati video tadi, adakah dari anak-anak yang mau bertanya? Saya Bu. Oh iya, apa? Apa latar belakang munculnya demokrasi terpimpin? Iya, apa latar belakang munculnya demokrasi terpimpin? Pertanyaan awal. Kemudian ada lagi? Saya Bu. Oh iya, Zulfa tuh. Bagaimana kehidupan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin? Iya, bagaimana kehidupan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin? Ada lagi mungkin? Oh iya, silakan Cynthia. Bagaimana penerapan Naskom pada masa demokrasi terpimpin? Iya, pertanyaan ketiga, bagaimana penerapan Naskom pada masa demokrasi terpimpin? Ya, berarti kita sudah punya 3 masalah ya. Yang pertama tadi latar belakang demokrasi terpimpin. Yang kedua, kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Yang ketiga, pelaksanaan ajaran Naskom pada masa demokrasi terpimpin. Nah, silakan anak-anak kalian bergabung dengan kelompok masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan tadi. Untuk kelompok pertama berarti membahas tentang latar belakang demokrasi terpimpin ya, masa pertama. Kemudian kelompok kedua membahas tentang kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. Untuk yang kelompok tiga itu membahas tentang masalah tiga tadi, yaitu pelaksanaan ajaran Naskom pada masa demokrasi terpimpin. Silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Mati. Ayo kita lagi. Konsepnya ya kalian cari tahu dulu ya, konsep-konsep dari awal mula demokrasi terpimpin. Kemudian ini kelompok dua membahas tentang kebijakan politik dalam negeri. Ya, kebijakan politiknya itu ada pembentukan DPRS, pembentukan DPRS, pembentukan DPR, kemudian sampai kabinet kerja, gitu ya. Kemudian ini kelompok tiga yaitu tentang Naskom. Naskom itu kepanjangannya apa? Nasionalis
Sudah selesai ya untuk diskusi kelompoknya. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Jadi mulai dari kelompok 1 dulu. Ya silakan maju semua. Untuk yang lainnya bisa menghadap ke sini ya. Perhatikan depannya. Sini yang saya duduk sini. Oh biar jelas. Nah. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang latar belakang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dijalankan di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin mulai dijalankan setelah Presiden mengumumkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Latar belakang dicetusnya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno, yaitu 1. Dari segi keamanan nasional, banyaknya gerakan separatisme pada masa demokrasi liberal menyebabkan ketidakstabilan negara. 2. Dari segi perekonomian, sering terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal menyebabkan program-program yang dirancang oleh kabinet tidak dapat dijalankan secara utuh sehingga pembangunan ekonomi tersendat. 3. Politik konstituan gagal dalam menyusun undang-undang baru untuk menggantikan UUD 1940. 2. Soekarno berpendapat bahwa sistem demokrasi terpimpin adalah jawaban terhadap kegagalan sistem demokrasi parlementarian memunculkan pergolakan, pembangkangan, dan instabilitas politik. Oleh karena itu, demi keselamatan negara, Presiden Soekarno mengajukan konsepsi di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Gagasan Presiden Soekarno ini dikenal sebagai konsepsi Presiden 1957 dengan pokok-pokok isi konsepsi sebagai berikut. 1. Dalam pembaruan struktur politik harus diberlakukan sistem demokrasi terpimpin yang didukung oleh kekuatan-kekuatan yang mencerminkan aspirasi masyarakat secara seimbang. 2. Pembentukan kabinet gotong royong berdasarkan imbangan kekuatan masyarakat yang terdiri atas wakil partai-partai politik dan kekuatan golongan fungsional atau golongan karya. Presiden Soekarno juga membentuk Dewan Nasional untuk menampung usulan kembali menggunakan UUD 1945. Presiden juga mengeluarkan keputusan pelaksanaan demokrasi pimpin dalam rangka kembali ke UUD 1945 pada tanggal 19 Februari 1959. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengumumkan dekret Presiden. Tujuan dikeluarkannya dekret adalah untuk menyelesaikan masalah negara yang semakin tidak menentu dan untuk menyelamatkan negara. Isi dekret sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Tidak berlakunya Undang-Undang Sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Saya ingin bertanya, sebutkan dampak positif dekret Presiden 1959. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Dampak positif dari dekret Presiden adalah yang pertama, menyelamatkan negara dari perpecahan dan krisis politik yang berkelanjutan. Yang kedua, memberikan pedoman yang jelas yaitu UUD 1945 bagi kelangsungan negara. Yang ketiga yaitu membentuk lembaga tertinggi negara yaitu MPRS dan lembaga tinggi negara yaitu DPAS yang pembentukannya sempat tertunda pada masa demokrasi parlementer. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kemudian kita lanjutkan untuk presentasi kelompok kedua ya. Silakan presentasi kedua di kelompok kedua.
kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin. 1. Pembentukan MPRS. Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959. Dalam ketetapan UUD 1945, pemilihan MPRS dipilih melalui pemilu. Namun dalam kenyataannya pemilihan anggota MPRS melalui penunjukan dan pengangkatan oleh Presiden. Tugas MPRS hanya terbatas pada menetapkan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Berdasarkan UUD 1945, kedudukan Presiden di bawah MPR, tapi pada kenyataannya MPRS tunduk kepada Presiden. 2. Pembentukan DPAS. DPAS dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959. Pelantikan DPAS dilakukan di Istana Negara pada tanggal 15 Agustus 1959. Lembaga ini diketuai oleh Presiden sendiri. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pernyataan Presiden dan mengajukan usul kepada pemerintahan. DPAS mengusulkan agar pidato Presiden yang berjudul penemuan kembali revolusi kita, yang dikenal dengan Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol), ditetapkan sebagai GBHN. 3. Pembentukan DPR GR. Dewan Perwakilan Rakyat DPR hasil pemilu tahun 1955 dibubarkan pada tanggal 5 Maret 1960 karena DPR menolak RAPBN tahun 1960 yang diajukan pemerintah. Presiden selanjutnya menyatakan pembubaran DPR dan sebagai gantinya Presiden membentuk Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPR GR karena bukan hasil pemilihan umum. Semua anggota DPR GR ditunjuk oleh Presiden. Peraturan DPR GR juga ditentukan oleh Presiden. Akibatnya DPR GR mengikuti kehendak atas kebijakan pemerintah. Tindakan Presiden tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sebab berdasarkan UUD 1945 Presiden tidak dapat membubarkan DPR. 4. Pembentukan Kabinet Kerja. Pada tanggal 9 Juli 1959, Presiden membentuk Kabinet Kerja. Dalam kabinet ini Presiden Soekarno bertindak sebagai Perdana Menteri, sedangkan Insinyur Juanda menjadi Menteri pertama. Kabinet ini dilantik pada tanggal 10 Juli 1959 dengan programnya yang disebut Tri Program Kabinet Kerja. Isi Tri Program Kabinet ini adalah sebagai berikut. 1. Mencukupi kebutuhan sandang pangan. 2. Menciptakan keamanan negara. 3. Mengembalikan Irian Barat. 5. Pembentukan Front Nasional. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 13 tahun 1959. Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam Undang-Undang 1945. Tujuannya adalah menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi kekuatan untuk menyukseskan pembangunan. Front Nasional dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Tugas Front Nasional adalah sebagai berikut. 1. Menyelesaikan revolusi nasional. 2. Menyelesaikan pembangunan. 3. Mengembalikan Irian Barat. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan. Mengapa DPR hasil pemilu 1955 dibubarkan? Presiden membubarkan DPR pemilu 1955 karena DPR menolak RAPBN. Apakah jawaban dari kami cukup? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang salah, kami meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir ya, yaitu kelompok 3. Ya, silakan.
demokrasi terpimpin. Penerapan Nasakom pada masa demokrasi terpimpin. Konsep nasionalisme, agama, dan komunisme Nasakom dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Rumusan ini mewakili 3 pilar utama yang menjadi kekuatan politik bangsa Indonesia. Nasakom menjadi ciri khas era demokrasi terpimpin. Namun gagasan ini ternyata telah dipikirkan oleh Presiden Soekarno jauh sebelum itu, yakni pada tahun 1926 dalam artikelnya di surat kabar Soelah Indonesia Muda. Pada tahun 1956, Presiden Soekarno mengusulkan konsep baru yang disebutnya demokrasi terpimpin dengan fondasi pada ketiga pilar utama yaitu Nasakom. Nasakom memang menjadi 3 faksi utama dalam perpolitikan Indonesia waktu itu. Ada partai-partai politik berhaluan nasional yaitu PNI, ada kalangan militer, ada kelompok Islam seperti NU dan Masyumi, serta golongan kiri yaitu Domotori PKI. Kampanye Nasakom bahkan dibawa Presiden Soekarno hingga ke forum internasional, yaitu dalam sidik Majelis Umum PBB pada tanggal 30 September 1960 di New York, Amerika Serikat, yang berjudul To Build the World Anew. Pemahaman komunisme di sini adalah sebagai sosialisme karena dasar pemikiran adalah prinsip keadilan sosial. Jadi Presiden Soekarno yakni bahwa perpecahan dan perbedaan dunia dalam persaingan ideologis saat itu bisa dijawab dengan menghormati nasionalisme, agama, dan prinsip sosialisme. Kelompok yang kritis terhadap ajaran Nasakom adalah kelangkaan cendekiawan dan ABRI. Upaya penyebaran luas ajaran Nasakom dimanfaatkan oleh PKI dengan mengungkapkan bahwa PKI merupakan barisan terdepan pembela Nasakom. Keterlibatan PKI tersebut menyebabkan ajaran Nasakom menyimpang dari ajaran kehidupan bangsa dan bernegara serta menggeser kedudukan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi komunis. Selain itu, PKI mengambil alih kedudukan dan kekuasaan pemerintah yang sah. PKI berhasil meyakinkan Presiden bahwa Presiden Soekarno tanpa PKI akan menjadi lemah terhadap TNI. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan ada yang mau bertanya. Apa itu 3 pilar utama demokrasi terpimpin? Terima kasih atas pertanyaannya. Saya mewakili teman-teman akan menjawab pertanyaan dari Diva. 3 pilar pada masa demokrasi terpimpin yaitu nasionalisme, agama, dan komunisme atau disebut juga dengan Nasakom. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan. Ya, alhamdulillah anak-anak semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya, dan sudah ditanggapi oleh kelompok yang lain. Pada hari ini kita telah belajar tentang demokrasi terpimpin. Tadi kelompok 1 membahas tentang latar belakang, kelompok 2 membahas tentang kebijakan politik dalam negeri, dan kelompok 3 ajaran Nasakom. Nah, sebenarnya apa itu demokrasi terpimpin? Menurut ketetapan MPRS, demokrasi terpimpin adalah demokrasi kerakyatan yang dipimpin oleh 5 kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dia mengintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan 3 pilar tadi ya, ada nasionalisme, agama, dan komunisme yang disingkat dengan Nasakom. Nah, demokrasi terpimpin di Indonesia itu mulai dijalankan itu dari tahun 1959 dan berakhir pada tahun 1965. Dan pelaksanaan demokrasi terpimpin itu
yaitu yang pertama itu tentang pembubaran konstituante, kemudian yang kedua itu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan yang ketiga yaitu adalah pembentukan MPRS dan BPHS. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin itu ada 3 kekuatan besar, yaitu ada Presiden, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ya, tadi PKI itu tidak lepas dari adanya pelaksanaan dari ajaran Masakom sendiri. Nah, kemudian untuk kebijakan politik dalam negeri pada masa demokrasi terpimpin itu yang pertama adalah pembentukan MPRS, kemudian pembentukan BPHS, kemudian pembentukan DPR-DR yang menggantikan DPR hasil pemilu tahun 55 ya, kemudian juga pembentukan kabinet kerja, dan yang terakhir adalah membentuk Front Nasional. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakannya. Dari pembelajaran kali ini, siapa yang mau menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau? Saya Oh iya, Iza, ayo silakan. pada pembelajaran kali ini kita belajar mengenai perkembangan politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlangsung dari 1959 hingga 1966 yang ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Pada masa demokrasi terpimpin ada 3 kekuatan, yaitu Presiden, TNI Angkatan Darat, dan PKI. Ya, terima kasih kepada Iza yang telah mau menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, untuk menguji pengetahuan kalian, saya akan menyampaikan 2 pertanyaan ya sebagai proses. Sudah siap belum? Siap. Oke. Untuk pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari Masakom? Siapa yang bisa? Yang dapat Saya. Oh iya, itu. Kepanjangan dari Masakom adalah nasionalisme, agama, dan komunis. Siap, benar sekali. Kemudian pertanyaan kedua, kapan Presiden Soekarno mengumumkan Dekret Presiden? Siapa yang bisa? Oh iya, ayo. Dekret Presiden diumumkan pada tanggal 5 Juli tahun 1959. Iya, benar sekali. Oh, berarti kalian sudah paham ya tentang pembelajaran kita kali ini. Siapa yang mau merefleksi pembelajaran kita kali ini? Oh iya, ayo, Aifa. Pada pembelajaran kali ini saya merasa senang bisa belajar dengan teman-teman melalui diskusi kelompok. Dengan belajar ini dengan belajar materi demokrasi terpimpin, kami bisa belajar dari tokoh-tokoh terdahulu tentang bagaimana cara mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dari perpecahan. Semoga kita semua bisa mencontohnya. Terima kasih. Oh ya, terima kasih kepada Aifa yang telah merefleksikan pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa untuk besok ya kalian belajar materi selanjutnya, yaitu tentang perkembangan politik luar negeri